Halo, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait gimana sih cara mendapatkan beasiswa. Pastikan teman-teman semua sudah menonton video aku yang sebelumnya, yaitu gimana sih cara aku masuk kuliah jalur undangan atau SNMPTN. Di situ aku sudah nyinggung sedikit terkait beasiswa. Jadi pada kali ini aku tetap akan sharing ke kalian terkait pengalaman aku, gimana sih aku mendapatkan beasiswa. Jadi aku mendapatkan beasiswa KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, sebelum itu, sewaktu aku masuk sekolah, pokoknya aku harus mendapatkan beasiswa. Tetapi yang aku tahu, aku hanya mengetahui beasiswa bidik misi saja, di mana beasiswa itu bisa didapatkan oleh mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi tidak mengenal daerah gitu. Nah, sedangkan KJMU ini disyaratkan hanya didapatkan oleh mahasiswa yang ber-KTP dan KK dengan domisili Jakarta. Nah, dengan itu aku mengambil beasiswa KJMU ini. Dan sebelumnya, sewaktu aku sekolah pun aku mendapatkan beasiswa KJP Plus atau Kartu Jakarta Pintar Plus. Ternyata ini bisa diteruskan menjadi KJMU. Nah, teman-teman, syarat untuk mendapatkan KJMU ini pertama, yaitu yang tadi udah aku sebutkan, memiliki KTP dan KK yang berdomisili di Jakarta. Selain itu, tidak bisa mendapatkan KJMU ini. Kedua, yaitu terdaftar dalam DTKS atau DTKS daerah. DTKS itu merupakan data terpadu kesejahteraan sosial, di mana kalian harus terdaftar namanya di dalam DTKS ini. Dan barulah kalian bisa mendaftar KJMU. Yang ketiga, kalian tidak menerima beasiswa apapun atau bantuan apapun yang bersumber dari APBD ataupun APBN. Itu 3 syarat di mana kalian bisa mendapatkan KJMU. Nah, adapun persyaratan lainnya, yaitu kalian tentunya harus lulus dari sekolah SMA dan tentunya kalian memilih PTN atau perguruan tinggi negeri yang di bawah naungan Kemendikbud. Dan tentunya perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A. Terus Kak, kalau misalkan kita sudah masuk ke kuliah tersebut dan belum daftar KJMU atau baru akan mendaftarkan KJMU setelah menjadi mahasiswa, itu gimana? Bisa atau enggak? Itu bisa ya teman-teman, tapi maksimal semester 2. Semester 3 dan ke atas itu sudah tidak bisa mendaftarkan KJMU ini. Jadi, di KJMU ini kita akan mendapatkan dana dibagi 2, yaitu setengahnya untuk biaya kuliah atau pendidikan sesuai dengan institusi ya nominalnya, dan setengahnya lagi adalah untuk biaya kita. Biaya apa saja, Kak? Untuk biaya buku, biaya makanan bergizi untuk kita, terus untuk transportasi kuliah kita, dan untuk perlengkapan atau peralatan yang mendukung perkuliahan kita atau belajar kita. Jadi banyak banget, bukan teman-teman? Selain kita tidak bayar selama kita kuliah, kita juga mendapatkan tunjangan untuk biaya sehari-hari kita yang menunjang terkait perkuliahan tersebut, makanan, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan beasiswa KJMU ini, teman-teman juga memiliki hak serta memiliki kewajiban. Tadi haknya sudah aku sebutkan ya, tapi teman-teman juga harus menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa aja sih Kak kewajiban kita setelah kita menerima KJMU ini? Oke, yang pertama yaitu teman-teman harus mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, teman-teman juga harus bisa menjaga citra serta nama baik pemerintah daerah. Teman-teman harus bisa menjaga nama baik itu dari PTN sama kalian. Nah, yang ketiga yaitu
kalian mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih. Tentunya nggak boleh berpindah jurusan ya. Yang keempat, kalian juga harus melakukan kewajiban pengabdian masyarakat sesuai dengan peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Setelah melakukan pengabdian masyarakat, nanti kalian juga akan melaporkan hasilnya kepada Pemda. Nah, setelah itu kalian juga akan membuat surat pernyataan kesanggupan. Yang kelima, kalian juga wajib untuk menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktunya. Jadi, tidak ada memperpanjang jangka waktu untuk masa kuliah. Jadi, misalkan kalian mengambil program sarjana, tentunya kalian harus 4 tahun. Tapi untuk kesehatan, itu harus melanjutkan ke profesi nurse kan. Nah, jadi di situ teman-teman bisa melanjutkan KJMU sampai ke profesi. Yang keenam, kalian juga harus melaporkan hasil dari pendidikan secara tertulis kepada gubernur. Jadi, ini akan diwakilkan oleh forum-forum setiap perguruan tinggi negerinya untuk melaporkan hasil KJMU. Yang ketujuh, kalian wajib untuk mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan atau seminar atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kompetensi kalian atau yang diselenggarakan oleh gubernur ataupun Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban kalian. Ada larangan atau yang tidak diperbolehkan atau tidak boleh dilakukan selama kalian menerima beasiswa KJMU ini. Apa aja sih? Yang pertama, yaitu berhenti atas permintaan sendiri sebagai mahasiswa. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Yang kedua, yaitu cuti akademik. Cuti akademik juga tidak diperbolehkan, yang nantinya beasiswa KJMU ini akan diberhentikan. Ketiga, yaitu melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Yang keempat, yaitu melanggar kewajiban atau larangan yang berlaku di perguruan tinggi. Yang kelima, yaitu pindah dari program studi yang sudah ditentukan. Yang keenam, selama 2 semester berturut-turut IPK-nya menurun atau tidak sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan. Yang terakhir, larangannya yaitu menerima bantuan atau beasiswa lainnya selain dari KJMU ini. Nah, setelah itu, sewaktu aku mengurus KJMU ini, di sini aku disuruh menyiapkan pemberkasan atau menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan KJMU yang akan diserahkan ke sekolah. Nah, berkas-berkas itu apa aja sih, Kak? Yang pertama, itu ada tinjauan instrumen. Nanti pihak sekolah akan datang ke rumah kamu untuk mengobservasi kelayakan rumah kamu. Layak tidak sih untuk mendapatkan beasiswa KJMU ini? Berkas ini akan diberikan oleh pihak sekolah. Nah, terus yang ketiga, kita tentunya menyiapkan KTP, KK, setelah itu kita menyiapkan surat keterangan lulus. Setelah itu nanti berkas-berkas tersebut diserahkan ke sekolah dan akan diinput oleh sekolah. Yang nantinya ada pemadanan data. Setelah dilakukan pemadanan atau dicocokkan, nanti akan ada tahap verifikasi oleh kepala sekolah. Nah, setelah itu akan diumumkan calon penerima dari sekolah. Itu membutuhkan 6 hari kerja. Nah, selanjutnya itu akan ada verifikasi dan persetujuan dari kepala dinas. Dan yang terakhir, dilakukan penetapan penerima sesuai dengan keputusan gubernur. Setelah itu nantinya ketika kalian sudah masuk PTN tersebut, nanti kalian akan ada pemberkasan kembali atau mengumpulkan berkas-berkas yang nantinya dikumpulkan ke forum sesuai dengan PTN masing-masing. Nantinya dari PTN akan diserahkan ke Pemda atau dari pemerintah daerah sesuai dengan domisilinya atau Jakarta. Sekian cerita atau sharing aku terkait aku mendapatkan beasiswa KJMU ini. Semoga apa yang sudah aku jelaskan bisa bermanfaat di kalian dan kalian juga bisa mengerti dan paham dan bisa mendapatkan beasiswa ini, khususnya yang berdomisili di Jakarta. Sekian di video aku kali ini. Tunggu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, pencet loncengnya. Annyeong, assalamualaikum.